Baik, perkenalkan nama saya Anissa Depatusova. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mass spectrometry, electrospray, MALDI, and commonly used mass analyzer, yang mana merupakan mata kuliah metode pengukuran instrumen dengan dosen Prof. Suprapto. And what will we learn? Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai history of mass spectroscopy and soft ionization technique, meliputi electrospray ionization mass spectrometry atau SI, matrix assisted laser disruption ionization atau MALDI, dan juga ada comparison between MALDI and SI. Ada juga mass analyzer, meliputi quadruple analyzer, time of flight atau TOF analyzer, tandem mass spectrometry atau MS, and hybrid quadruple orthogonal time of flight mass spectrometry atau QTOF. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu merupakan overview. Di sini adalah beberapa rangkuman dari apa yang kita bahas. Yang pertama yaitu the development of mass spectrometry sejak tahun 1912. Di sini ada comparison of electrospray ionization IC dan juga MALDI, dan juga ada explanation of quadruple on time of flight. Baik, dimulai dari bahasan pertama yaitu history of mass spectroscopy. Sini ada 3 bagian, yaitu prinsip spektrometri massa, sejarah awal, dan juga evolusi spektrometri massa. Nah, pada prinsip spektrometri massa, spektrometri massa telah berkembang selama 20 tahun, bergantung pada perbentukan ion fase gas, muatan positif dan negatif, yang diisolasi secara elektrik berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Koordinat X menunjukkan nilai MZ, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah ion total. Analisisnya pada analit termasuk struktur, kemurnian, dan juga komposisinya. Nah, pada sejarah awal, Joseph John Thomson, profesor di Cambridge, menemukan instrumen ini, spektrometri massa, pada tahun 1913, dan kemudian instrumentasi spektrometri dapat mendeteksi zat organik muncul di pasaran pada tahun 1940-an, yaitu di masa industri. Dan penggabungan spektrometer massa dengan QCMS dirintis oleh Holmes and Morrell pada tahun 1997. Dan pada evolusi spektrometri massa, awalnya hanya dapat analisis sinyal volatil dengan rendah, seperti pada dampak elektron EI. Kemudian ada penggunaan di laboratorium terbatas pada QCMS, dan juga pengenalan teknik ionisasi lunak MS digunakan dalam proteomik. Nah, kemudian pada soft ionization technique, di sini ion source sebagai gerbang mass spectrometer dengan semua metode injeksi sampel YCHPL. LC direct injection bergantung pada ion source untuk mengionisasi sampel. Nah, untuk electron ionization AI ini metode ionisasi transitional, yang mana menggunakan berkas elektron energi tinggi dari filamen logam seperti tungsten untuk mengionisasi analit dalam fase gas. Nah, ini beroperasi pada kondisi vakum dan tidak cocok untuk molekul besar. Sedangkan keunggulan dari EI sendiri yaitu merupakan metode utama untuk GMS karena efektivitasnya dalam analisisnya volatil. Kemudian pada metode ionisasi baru yaitu CI dan juga PD. Nah, chemical ionization sendiri mekanismenya bergantung pada interaksi elektron berenergi tinggi dengan molekul netral dalam bentuk ion bermuatan. Nah, kemudian akan terprotonasi. Nah, CI ini memiliki batasan massa yaitu kurang dari 1000. Nah, tetapi ketebasan dari CI dan juga EI sendiri yaitu tidak stabil secara termal, sehingga tidak cocok untuk molekul bernilai tinggi. Nah, untuk soft ionization teknik dan developmentnya yaitu pada PD ionization sebagai teknik ionisasi soft awal. PD sendiri itu merupakan plasma desorption, merupakan teknik ionisasi soft yang mampu menganalisis biomolekul hingga 100.000 dalton. Nah, disebut soft sendiri karena hanya mentransfer energi internal minimal ke analit selama ionisasi. Nah, ini menggunakan fragmentasi molekul, meliputi ada fast atom bombardment atau FIB, liquid secondary ion mass spectrometry, kemudian ada matrix assisted laser disruption ionization atau MALDI, dan juga electrospray ionization atau SI. Nah, di presentasi kali ini hanya akan dibahas untuk SI dan juga MALDI.
Untuk ESI yaitu electrospray-ionization mass spectrometry, mekanismenya sendiri yaitu harus larut dalam pelarut polar dan juga diinjeksi dalam bentuk spray menggunakan jarum tipis dan tegangan tinggi diterapkan pada jarum menggunakan droplet berlompatan tinggi yang melalui nebulosisi. Nah, biasanya ini akan direkam dengan gas netral yaitu nitrogen. Nah, untuk teori pembentukan ion dalam ESI sendiri yaitu ada ion evaporation model atau IEM dan juga charge residue model. Nah, untuk perkembangan teknologi nanospray sendiri yaitu dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan aliran injeksi ESI konvensional dengan mengurangi laju alir hingga nanoliter per menit. Nah, kemudian untuk matriks assisted laser disruption ionization atau MALDI sendiri merupakan sumber ionisasi utama dalam proteomik. Dengan pemilihan matriks dalam MALDI sendiri yaitu harus dicampur dengan jumlah matriks berlebih sebelum dianalisis. Nah, untuk matriks basah lebih disukai untuk ionisasi negatif, sedang untuk matriks asam lebih efisien dalam ionisasi positif karena berfungsi sebagai donor proton. Nah, untuk mekanisme ionisasi MALDI sendiri yaitu sampel dilakukan dalam pelarut yang sesuai dicampur dengan matriks. Nah, dikristalisasi dengan plat MALDI laser nitrogen. Dan untuk perkembangan dari MALDI sendiri yaitu dari vakum ke tekanan atmosfer. Nah, untuk perbandingan dari MALDI dan juga ESI untuk beberapa aspek, yang pertama yaitu fase sampel MALDI padatan, ESI cairan, sumber ionisasi MALDI laser nitrogen, ESI yaitu tegangan tinggi, jenis ionnya MALDI single charge, ESI multiple charge. Untuk keunggulannya yaitu MALDI identifikasi molekul besar dengan MZ tunggal yang jelas, yaitu deteksi protein besar pada MZ lebih rendah. Kemampuan kuantifikasinya MALDI itu lebih sulit karena heterogenisasi kristal sampel, dan juga kalau ESI itu lebih baik untuk kuantifikasi terutama dalam LC-MS. Nah, kemudian untuk aspek lainnya yaitu keterhubungan dengan LC, MALDI baru mulai diintegrasikan dengan LC. Untuk ESI sendiri sangat kompatibel dengan LC. Ketahanan terhadap kontaminannya yaitu MALDI lebih toleran, ESI sensitif. Untuk aplikasi utamanya MALDI dengan proteomik, ESI dengan analisis biomolekul protein dan peptida. Untuk pengembangan lanjutannya yaitu MALDI dengan sel-D, ESI dengan DCMS. Nah, kemudian untuk mass analyzer berfungsi untuk memisahkan ion berdasarkan nilai MZ. Nah, pemisahan ion ini dapat secara elektrik maupun dengan magnet. Nah, ada 4 jenis yaitu quadruple ion trap, time of flight, dan juga Fourier transform ion cyclotron resonance. Nah, setiap analyzer memiliki perbedaan dalam ukuran, harga, resolusi, rentang massa, dan juga kemampuan MS. Nah, performa dan penggunaan berbeda antar analisis sendiri. Quadruple ion trap mampu melakukan eksperimen seperti massa ganda, FTICR yaitu akurasi tinggi. Kemudian untuk TUF yaitu mengubah quadruple dan TUF untuk meningkatkan kemampuan MS. Nah, untuk quadruple analyzer sendiri yaitu untuk struktur quadruple analyzer terdiri dari 4 batang logam paralel dengan penampang melingkar. Dengan batang terdapat tegangan arus DC dan juga batang lainnya mendapat tegangan frekuensi V dengan frekuensi omega. Nah, prinsip kerja quadruple sendiri yaitu ion terbentuk di ruang ionisasi dipercepat menuju quadruple oleh medan listrik yang bermuatan positif akan tertarik ke batang bermuatan negatif, tetapi karena polarisasi terus berubah, ion akan mengalami oscillasi kompleks. Nah, hanya ion dengan nilai MZ tertentu yang dapat melewati analyzer berdasarkan pengaturan V, U, N, omega. Berlanjut pada time of flight atau TUF analyzer, yaitu prinsip kerjanya berdasarkan penerbangan bebas ion dengan tabung sepanjang 1-2 meter mencapai detektor dengan massa lebih kecil untuk mencapai detektor lebih dulu dibandingkan dengan massa lebih besar. Nah, untuk keunggulan dari TUF sendiri yaitu mampu mendeteksi rentang massa yang sangat tinggi. Kemudian untuk tantangannya yaitu perbedaan energi kinetik dapat mempengaruhi resolusi dan juga deteksi ion molekuler. Nah, dengan ini dapat diatasi dengan reflekton yaitu electrostatic ion mirror yang meningkatkan resolusi spektrum TUF. Nah, untuk tandem mass
spektrometri atau MS sendiri, yaitu prinsipnya bekerja dalam memilih ion prekursor spesifik untuk difragmentasi di collision cell. Nah, untuk perbedaan one stage dan tandem sendiri, one stage ion dari sumber ion langsung, sedangkan tandem yaitu memilih ion untuk difragmentasi. Nah, untuk metode fragmentasi dalam MS sendiri ada collision emission dissociation, dibagi menjadi high energy CID dan juga low energy CID. Nah, untuk instrumen MS sendiri ada triple quadruple dan juga hybrid mass spectrometer. Untuk jenis dari MS sendiri itu ada tandem in space dan juga tandem in time. Kemudian untuk hybrid quadruple orthogonal time of flight mass spectrometry atau QTF. Nah, untuk prinsip kerja dari TF sendiri yaitu bekerja berdasarkan waktu terbang ion dalam tabung. Nah, ini lebih ringan akan sampai lebih cepat dibanding yang lebih berat. Nah, untuk resolusi spektrum dan reflection sendiri meningkatkan resolusi dengan memantulkan ion berenergi lebih tinggi ke dalam median elektrostatik sebelum mencapai detektor. Nah, untuk spektrometri mass tandem sendiri yaitu ion prekursor dipilih dalam analisis pertama, kemudian difragmentasi ke dalam sel tumpukan sebelum baru dipisahkan dalam analisis kedua. Nah, untuk spektrometri QTF dan keunggulannya memberikan resolusi tinggi serta kepekaan yang lebih baik. Nah, untuk collision dissociation berdampak dengan gas inert dan sel tumpukan mengubah energi kinetik menjadi energi internal yang menyebabkan fragmentasi ion. Untuk aplikasi dari QTF sendiri yaitu analisis struktural biologis dan farmasi, memungkinkan reaksi glikolisis yang terjadi dalam tekanan atmosferik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu spektrometri massa dan adalah alat penting untuk menganalisis sampel biologi dan mengidentifikasi struktur protein melengkapi metode seperti NMR. Nah, dengan berbagai konfigurasi dan teknik ionisasi itu, teknologi ini dioptimalkan untuk beragam aplikasi. Nah, berikut merupakan sumber dari presentasi kali ini, yaitu dari Anas Al-Ashid. Sekian dari saya, terima kasih.